Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, teduh, damai, harmoni, gembira, itulah kata-kata kunci yang dapat menggambarkan suasana Natal. Elisabet, Maria, Majus, Gembala, Hana, dan Simeon menyambut kelahiran Kristus dengan sukacita. Namun, dari kacamata rezim yang berkuasa, Natal adalah ancaman yang merongrong kekuasaan. Natal adalah peristiwa subversif. Saudara-saudari yang terkasih, sudah lama bangsa Israel mendambakan sosok raja yang diurapi Allah yang akan memerintah dengan adil dan membebaskan mereka dari penjajah. Allah menjanjikan sosok ini berasal dari keturunan Daud. Berdasarkan kriteria ini, maka Herodes yang saat itu memerintah jelas tidak memenuhi syarat sebagai raja Israel. Herodes bukan keturunan Daud. Dia bahkan bukan keturunan Yahudi. Dia adalah putra Antipater, orang Edom yang menikah dengan ratu putri asal Arab, Kipros. Itulah sebabnya bangsa Israel diam-diam berharap akan kedatangan Mesias yang akan menggulingkan Herodes. Herodes sudah pasti mengetahui tentang pengharapan atas kedatangan Mesias ini, karena sejak kecil dia dididik di tempat kediaman Imam Agung Yohanes Hyrcanus II. Lika-liku laku Herodes dalam menggait kekuasaan dan mempertahankannya menggenapi adagium klasik yang mengatakan, tidak ada musuh abadi dalam politik, yang ada adalah kepentingan. Karir politiknya dibukakan jalan oleh ayahnya yang pandai mengambil hati Kaisar Romawi. Ayahnya berhasil meyakinkan sang kaisar untuk menempatkan Herodes sebagai penguasa di Galilea. Pada tahun 43 sebelum Masehi, timbul huru-hara yang dipicu oleh upaya pembunuhan terhadap kaisar. Antipater, ayah Herodes, salah satu pihak yang diduga mendanai operasi ini.
Antipater kemudian mati karena diracun. Setelah kaisar meninggal, Herodes memihak pada Markus Antonius. Tahun 40 sebelum Masehi, tahta Herodes direbut oleh Antigonus. Herodes melarikan diri ke Roma, yang kemudian ditetapkan oleh Senat Roma sebagai raja atas Yudea. Setelah penetapan ini, Herodes lalu pergi ke kuil Yupiter untuk mempersembahkan korban syukur. Sikapnya yang oportunis ini menyebabkan Sanhedrin tidak memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Herodes kembali ke Yerusalem untuk merebut tahtanya kembali. Demi memuluskan upayanya, dia memperistri kemenakan Antigonus bernama Mariam yang masih remaja. Mariam berasal dari wangsa Hasmon yang cukup terkenal di kalangan bangsa Yahudi. Herodes melakukan ini dalam rangka mengambil hati orang Yahudi. Padahal saat itu Herodes sudah menikah dengan Doris dan memiliki anak laki-laki berumur 3 tahun. Supaya bisa menikah dengan Mariam, maka Herodes tega mengusir anak dan istrinya. Setelah berperang selama 3 tahun, Herodes berhasil menundukkan Antigonus lalu memenggal kepalanya. Pada awal kekuasaannya periode kedua ini, Herodes melakukan pembersihan terhadap lawan-lawan politiknya dari wangsa Hasmon. Mula-mula dia mengeksekusi Hyrcanus, kakek Mariam istrinya. Setelah itu, menghukum mati Aristobulus, adik iparnya. Padahal sebelumnya, Herodes mengangkat remaja berusia 17 tahun ini sebagai imam agung. Namun, Herodes memerintahkan bawahannya supaya menenggelamkan Aristobulus sampai mati. Kesalahan Aristobulus adalah karena dia sangat populer. Herodes juga tega membunuh Mariam istrinya. Hal ini karena cintanya yang posesif terhadap Mariam. Suatu kali, Herodes harus menghadap Octavianus di Rode. Octavianus baru saja mengalahkan Markus Antonius dan menjadi kaisar Romawi yang baru. Sebagai bekas sekutu Markus Antonius, Herodes menghadap Octavianus dengan perasaan yang was-was. Dia merasa nyawanya di ujung tanduk. Sebelum pergi, dia meninggalkan pesan jika dia tidak kembali dalam keadaan hidup, maka Mariam istrinya harus dibunuh. Herodes tidak mau ada orang lain yang mendekap cinta Mariam setelah dia mati. Kenyataannya, perjalanan diplomatik berjalan mulus. Selain diizinkan tetap berkuasa, Herodes malah mendapat tambahan wilayah kekuasaan. Rupanya, Maria mengetahui rencana pembunuhan terhadap dirinya, meski urung dilaksanakan. Sebagai aksi balasan, dia menolak berhubungan lagi dengan Herodes. Ini membuat Herodes marah besar dan menyeret Mariam ke pengadilan dengan tuduhan persinahan. Saksi utama dalam kasus ini adalah Salome I, adik perempuan Herodes. Dan yang menariknya, Alexandra, ibu dari Mariam, juga tampil sebagai saksi di pengadilan. Bukan sebagai saksi yang meringankan Mariam anaknya, justru memberatkan anak perempuannya. Dia melakukan ini karena tahu setelah anaknya dihukum mati, maka giliran berikutnya adalah dirinya. Maka untuk menyelamatkan hidupnya, Alexandra tega mengorbankan anak perempuannya. Mariam dihukum mati. Lalu Alexandra mengangkat dirinya sebagai ratu dan mengambil alih kekuasaan. Dia melemparkan alasan Herodes mengalami gangguan jiwa sehingga tidak bisa memerintah. Yosefus, sejarawan Yahudi, menulis ini adalah tindakan blunder Alexandra. Herodes mengeksekusi dia tanpa pengadilan.
Untuk mengisi kekosongan cintanya, Herodes kemudian berpoligami dengan 10 istri. Namun hidupnya juga tidak tentram. Dia berkali-kali menggagalkan upaya pembunuhan terhadap dirinya yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Setidaknya, dia menghabisi 3 anak laki-lakinya karena dicurigai akan merebut tahtanya. Dia juga berkali-kali mengubah surat wasiatnya tentang pewaris tahtanya karena pewarisnya dianggap tidak setia lagi padanya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kondisi kejiwaan seperti ini, kita menjadi paham atas sikap Herodes yang cenderung paranoid setiap kali mendengar raja baru. Ketika orang Majus datang di istana dan mengabarkan bahwa raja baru sudah lahir, maka Herodes langsung sakit kepala, jantungnya berdebar-debar, tekanan darahnya naik drastis. Ini adalah ancaman serius bagi kekuasaannya. Apalagi setelah mendapat konfirmasi dari kaum ulama Yahudi, menurut kitab Mika, Mesias memang akan lahir di Betlehem. Meski demikian, sebagai penguasa yang berpengalaman, dia punya kemampuan diplomatis. Herodes tidak menampakkan kegusarannya di hadapan tamu dari jauh. Dia berpura-pura senang dan meminta para Majus memberitahu jika sudah menemukan raja yang baru itu. Dalam hatinya, dia punya rencana licik. Sebagaimana prosedur rutinnya, dia akan membasmi setiap tunas yang berpotensi menjungkalkan dia dari tahta kekuasaannya. Maka ketika para Majus tidak kembali ke istananya, meledaklah amarahnya karena merasa diperdaya orang Majus. Dia mengambil keputusan untuk segera bertindak. Bayi ini tidak boleh hidup. Tapi bayi mana yang harus dibunuh? Dia tidak punya waktu untuk mengerahkan jajaran intelijen. Dia memerintahkan pasukan tentaranya supaya menghabisi semua bayi di Betlehem yang berusia di bawah 2 tahun. Matius menulis pembantaian ini, tetapi sumber sejarah lain tidak mencatat peristiwa ini. Apakah Matius menulis peristiwa imajinatif? Menurut perkiraan demografis, Betlehem adalah perkampungan kecil dengan penduduk antara 300 sampai dengan 1000 jiwa. Para ahli menduga bahwa bayi berumur di bawah 2 tahun pada saat itu hanya sekitar 7 sampai 20 bayi. Karena jumlahnya yang relatif kecil, maka tidak ada orang yang mencatat peristiwa ini selain Matius sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, sudah lama orang bijak mewanti-wanti bahwa power tends to corrupt. Pengertian corrupt tidak semata-mata penyalahgunaan kekuasaan untuk mengeruk keuntungan materi. Corrupt juga dapat dimaknai sebagai merusak. Kekuasaan punya hasrat menjadi rusak dan merusak. Herodes menghalalkan berbagai cara demi mempertahankan kekuasaannya. Hati nuraninya sudah dibutakan oleh kemilau mahkota kekuasaan. Apalagi dia menyadari bahwa kekuasaannya itu tidak didukung oleh rakyat. Maka setiap gerakan yang mengarah ke istananya akan dihadapi dengan todongan senjata. Setiap suara kritis yang mengontrol pemerintahannya akan dicap sebagai upaya subversi. Yesus lahir di bawah pemerintahan yang represif ini. Beberapa tahun kemudian Herodes akhirnya mati. Namun dinasti penerusnya masih mempertahankan gaya seperti ini. Herodes berikutnya tetap menjalankan pemerintahan dengan tangan besi yang paranoid. Dalam situasi seperti ini, Yesus menjalankan misinya di dunia ini. Dalam situasi yang tidak ideal ini, Yesus menjalankan karya penyelamatannya. Semoga ini turut menginspirasi kita.
Situasi yang tidak ideal bukan alasan untuk berhenti melayani. Dalam melaksanakan panggilan, kita mungkin akan mendapat sambutan yang tidak menyenangkan, sebagaimana kelahiran Kristus yang tidak dikehendaki Herodes. Jika itu terjadi, mari kita belajar dari Yesus. Jangan menjadikan halangan sebagai alasan untuk berhenti. Halangan adalah batu pijakan untuk melompat lebih tinggi. Selamat merayakan Natal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini para martirmu yang kecil tak bersalah meluhurkan dikau bukan dengan mada, melainkan dengan darah. Semoga iman yang kami akui dengan perkataan, kami nyatakan pula dengan perbuatan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.